Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Andika Putra dari Sistem Informasi 2017. Kali ini saya ingin membuat video ini bertujuan tentang UTS Sistem Pendukung Cerdas, di mana ada 1-5 soal. Yang satu soalnya nanti saya akan jelaskan masing-masing satu persatu. Yang pertama itu ada soal perbedaan antara sistem konvensional dan sistem pakar. Nah, di sini saya akan langsung ke soalnya, jawabannya, yaitu ada sebuah tabel antara dua sistem yang berbeda, di antara ada sistem konvensional dan sistem pakar. Nah, di sini dari kolom baris awal, di situ konvensionalnya menyebut informasi dan memprosesnya biasanya digabungkan dalam satu program sekuensial, dan sistem pakarnya yaitu basis pengetahuan dipisahkan secara jelas dari proses mekanisme dalam penarikan kesimpulan. Nah, dari tabel kedua selanjutnya, program yang telah dibuat tidak dapat melakukan kesalahan kecuali programmernya yang dapat membuat kesalahan. Nah, kalau dalam sistem pakarnya, program dapat melakukan kesalahan, program yang dapat, bukan dari programmernya. Nah, yang ketiga, dari konvensionalnya, pada umumnya sistem konvensional tidak dapat menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana output itu diperoleh. Nah, dari sistem pakarnya, dalam sistem pakar menjelaskan merupakan bagian terpenting. Nah, di sini kan udah jelas perbedaan-perbedaannya. Nah, kita lanjut lagi, masih di perbedaan konvensional dan sistem pakar. Dalam dalam sistem konvensionalnya, sistem hanya akan beroperasi jika sistem tersebut telah lengkap. Nah, dalam sistem pakarnya, sistem dapat beroperasi hanya dengan beberapa aturan. Jadi dia mungkin, menurut saya, aturan-aturan yang ada. Nah, selanjutnya dari konvensionalnya, eksekusi dilakukan setiap. Jadi setiap program berjalan by step jalan, dia mungkin bertahap. Dalam sistem pakarnya, eksekusi dilakukan pada keseluruhan bagi pengetahuan. Next, dapat dalam sistem konvensionalnya dapat memanipulasi basis data yang banyak secara efektif. Dalam sistem pakarnya dapat memanipulasi basis pengetahuan yang banyak secara efisien. Nah, selanjutnya representasi dengan menggunakan data. Nah, dalam sistem pakarnya representasi dengan menggunakan pengetahuan. Nah, kita selanjut dalam kolom yang dengan sama, pembahasannya perbedaan konvensional dan sistem pakar. Konvensionalnya itu sistem ini lebih meningkatkan kualitas. Nah, dari konvensionalnya tadi lebih meningkatkan kualitas, dan sistem pakarnya lebih meningkatkan kualitas. Nah, udah ada perbedaannya kan. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir, dari konvensionalnya mengambil
memperbesar dan mendistribusikan akses untuk data, menarik atau informasi, dan dalam sistem pakarnya mengambil dan memperbesar dan mendistribusikan akses untuk mempertimbangkan dan mengetahuinya. Jadi dia kemungkinan mempelajari lebih dalam lagi. Nah, itu tadi penjelasan yang ada pada tabel sistem konvensional dan sistem pakarnya. Nah, ada tambahan lagi dari soal nomor 1. Sistem mana yang kalian pilih? Berikan penjelasannya. Oke. Di sini saya sudah ketik juga. Pada sebelumnya dari pengetahuan saya yang kurang dalam dunia robot AI ini, saya menyimpulkan saja. Pada kedua sistem tersebut saya memilih sistem pakar. Kenapa? Dari hasil perbedaan yang saya simpulkan, yang tadi saya jelaskan pada tabel konvensional dan sistem pakar, di situ sudah ada beberapa kesimpulan yang lebih efisien dan simple. Saya beri contoh, lebih meningkatkan kualitas. Sistem ini lebih meningkatkan kualitas. Nah, terus sistem yang saya ambil tuh sistem pakar. Sistem menurut saya sistem yang simple dan banyak aturan dalam kinerjanya. Jadi tidak sembarangan dalam membuat sistem pakar tersebut. Nah, itu menurut saya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kategori sistem pendukung cerdas, dan adakah aplikasi yang telah diciptakan oleh manusia berkait dengan AI robot seperti ini jika diberikan sebuah contoh aplikasi tersebut. Nah, kita langsung jawab dengan jawaban. Tentu saja masuk ke dalam sistem pendukung cerdas, layaknya Jarvis di film Iron Man yang hampir semuanya orang tahu. Mungkin dengan menggunakan pengenalan suara, wajah, dukungan, kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, dalam penggunaan kecerdasan buatan tersebut mampu mengontrol fungsi yang dari peralatan rumah tangga, lampu, suhu, keamanan, bahkan untuk memainkan perlengkapan audio seperti musik. Nah, agar Jarvis bisa mengendalikan segala sesuatu di rumah yang orangnya lebih banyak, maka diperlukan lebih banyak perangkat yang terhubung, dan pihak dari industri sendiri perlu mengembangkan EPI dan membuat sebuah standar sehingga perangkat tersebut bisa berkomunikasi antar satu sama lain. Jadi di mana makin banyaknya orang, semakin banyaknya suatu perangkat. Nah, apakah ada kecerdasan AI yang buatan manusia selain seperti Jarvis? Nah, tentunya ada, cuma perusahaan besar yang menciptakan program seperti Jarvis yang menggunakan sistem AI. Nah, seperti saya kasih contoh Sophia, robot terbentuknya manusia berbasis kecerdasan buatan atau AI, tampil perdana pada tahun 2016, merupakan inovasi Hanson Robotics dan membuat berkomunikasi hingga bergurau seperti tema, tentunya layaknya seperti manusia.
Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan tentang sejarahnya Sophia. Mungkin kurangnya saya mendalami ilmu robot AI ini, saya menyimpulkan ambil satu contoh aja, yaitu Sophia. Nah, next selanjutnya di nomor 3. Tadi sebelumnya nomor 2. Nomor 3. Soalnya dari penjelasan yang kalian berikan pada soal nomor 2, tuliskan pula kelebihan dan kelemahan dari sistem yang ada pada Jarvis robot asisten tersebut. Nah, dari jawaban yang saya jawab, di sini ada kemampuan dan kelemahan. Penjelasan dari kemampuan Jarvis adalah program software multifungsi yang mampu mengelola lingkungan lokal interior rumah Tony Stark. Ini memperjelaskan antarmuka menggunakan yang sangat maju dengan peripheral, hologram, dan input suara. Jarvis juga telah diadaptasi untuk dimuat ke dalam baju besi Iron Man untuk digunakan sebagai program sistem kontrol. Nah, dalam kapasitas yang mengatur persyaratan komunikasi yang kompleks yang diperlukan untuk antarmuka pemasukan serta memberikan kontrol dan kehidupan. Dan di sini ada kelemahan yang saya kasih penjelasan juga. Jarvis dibatasi oleh firmware, itu dimuat ke dalam keadaan yang memperbanyakkan peralatan fisik, di mana perangkat itu sangat banyak digunakan. Program Jarvis mungkin keseluruhannya atau gagal sama sekali. Hal ini dapat menampaikan pemakaiannya dari Battle Suite dikompreskan dalam bahaya sementara robot perangkat lunak. Nah, kalau dari kesimpulan kelebihan dan kelebihannya terdapat membantu manusia melalui pengenalan wajah, melalui pengenalan suara, mengatur audio, memainkan musik secara perintah. Dalam kekurangannya, banyaknya perangkat yang harus terhubung. Terus mampu mengontrol fungsi banyaknya manusia yang masih menggunakan fungsi tulis chat dibandingkan suara. Masih belum maksimal jika digunakan di ponsel, dan masih dalam tahap pengembangan. Itu dalam kekurangannya yang saya simpulkan dari penjelasan kemampuan dan kelemahan. Next, nomor 4. Dari gambar berikut ini, kaitan dengan konsep dasar kecerdasan, referensi, pengetahuan, dan konsep sistem pakar. Di sini ada gambaran konsep Jarvis, robot 1 dan robot 2, desain, prototipe evaluation, production, desain ini. Nah, di sini langsung saya jawab. Nomor 4, jika dikaitkan dengan konsep kecerdasan dalam gambaran tersebut, lebih permanen, lebih mudah dipublikasi, lebih efektif. Terus jika dikaitkan dengan referensi pengetahuan, dapat membuat objek relasi menjadi jelas, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Tujuan dalam pembuatan konsep tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep sistem pakar, dalam gambar tersebut, kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi, menentukan dan mengekspresikan cara untuk mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. Nah, itu soal nomor 4. Next, soal nomor 5.
soal nomor 5, di sini ada dua gambar tentang suatu film Iron Man yang banyak sekali kecerdasan buatannya yang dimunculkan pada teknologi yang digunakan. Berikan pendapat tentang kronologi dari asisten robot tersebut ini dengan data processing robot ini, controlling, hacking, dan lain-lain dengan input beberapa suara dan display hologram. Referensi pengetahuan di proses sistem pendukung cerdas. Nah, yang saya jawab dari soal nomor 5 yaitu mungkin perkenalan dulu tentang Jarvis sebelum lebih lanjut. Jarvis sebenarnya itu adalah singkatan dari Just a Really Very Intelligent System. Teknologi ini dipublikasikan dari film Iron Man. Suatu film konsepnya adalah Artificial Intelligence, itu AI atau AI, kecerdasan buatan. Teknologi Jarvis ini adalah asisten robot milik Tony Hawk, yaitu adalah Iron Man. Nah, yang tadinya dengan inputan berupa suara display hologram. Jarvis adalah rumah sistem komputasi Tony itu sendiri, mengurus segala sesuatu yang kaitan dengan rumah tangga yang tadi sebelumnya dijelaskan dari soal-soal sebelumnya. Nah, berikutnya sebagai program kontrol untuk mengelola Stand Armor yang bernama diciptakan untuk menghormati akhir Sir Walter Edwin Jarvis. Strip bawah. Rekaman penonton setia Iron Man pasti udah kenal dengan Jarvis, digital asistennya Tony Hawk yang berupa sebuah aplikasi. Percaya tidak percaya sudah melangkah menuju Jarvis yang sebenarnya dengan fungsional dan kecandangan yang menutupi mirip tapi udah mendekati. Apa saja teknologinya? Voice siapa yang tidak mengenal Apple device voice Unity yang semakin hari semakin disempurnakan. Bahkan teknologi ini sudah semakin merayap. Samsung juga membuat fitur tersebut, yaitu Voice. Nah, hologram input balik lagi dengan yang tadi soal nomor 5. Meskipun belum dalam skala yang luas sampai tahap 3D display modeling, minimal hologram input dapat bentuk keyboard visual sudah dibuat dan dipasarkan. Di sini juga ada link untuk mengecek contoh komersialnya. Mungkin itu aja dari video saya tentang sistem pakar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tidak ada kesalahan kata-kata yang tidak baik dalam video tersebut. Terima kasih pada Ibu Fau ya atas ilmunya dan pembelajarannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.